Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Nah, untuk pagi hari ini kita akan berkebun lagi teman-teman ya. Untuk berkebun ini semakin kesini semakin banyak disukai oleh ibu-ibu ya teman-teman, terutama menanam berbagai sayuran dan juga tanaman hias. Berkebun ini selain halaman dan pekarangan jadi lebih indah, hijau, dan juga menjaga dan merawat dari ekosistem. Berkebun itu juga mengurangi dari limbah ya teman-teman, termasuk limbah dapur dan juga dari limbah peralatan rumah tangga. Nah, contohnya seperti botol-botol, galon, dan juga kaleng-kaleng bekas yang bisa digunakan sebagai pot ya, atau untuk media tanam dari tanaman-tanaman, sayuran, dan juga tanaman hias. Untuk sayuran ini selain juga sebagai hiburan ya, tentunya ibu-ibu akan memanen dan juga bisa untuk konsumsi sehari-hari untuk sayur keluarga. Dan tentunya halaman dan pekarangan ini akan lebih produktif ya teman-teman. Ada juga dari pencinta tanaman hias yang mengkoleksi tanaman-tanaman hiasnya itu kebablas atau berkelanjutan, bisa buka nursery atau kios bunga ya teman-teman. Jadi menjadikan suatu kegiatan baru, usaha baru, dan juga tentunya pendapatan yang baru. Nah, bagi para pemula untuk memulai melakukan penanaman di rumah, ini tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Utamanya adalah untuk pemilihan media. Jadi media tanam itu kita harus pilih media tanam yang gembur, yang subur ya, dan bisa kita menggunakan dari ukuran ya teman-teman, katakanlah dari sekam bakar, pupuk, dan juga dari tanah ya, agar supaya unsur hara ini bisa terpenuhi dan tidak terjadi pemadatan media. Oleh karena itu, seperti sekam bakar ini juga sangat diperlukan. Selain tanahnya itu subur, juga bisa merawat tanah, memelihara tanah agar ada oksigen, ada rongga udara di dalam media tanah ini, sehingga tanaman-tanaman kita ini bisa lebih subur dan banyak oksigen yang berada di media tanahnya. Kita juga harus mengerti untuk karakter tanaman-tanaman ya, dari tanaman yang kita rawat atau yang kita pelihara ya teman-teman. Untuk tanaman anggrek, kita tentunya mengetahui tentang karakter dari anggrek. Ini harus berada di keteduhan ya, dan tidak semua anggrek harus berada di keteduhan. Khususnya untuk tanaman anggrek bulan, ini memang dia tidak akan kuat bila mana berada di paparan sinar matahari. Beda lagi dengan karakter
dari jenis anggrek seperti dendro ya teman-teman. Anggrek dendro ini bisa berada di paparan sinar matahari dan juga di kondisi hujan. Jadi dendro ini memang merupakan tanaman anggrek yang kebal di segala cuaca. Dia merupakan tanaman anggrek yang full sun, full rain ya, dan sangat mudah sekali untuk perawatannya. Kalau untuk anggrek keriting ini juga cukup kebal ya teman-teman. Dia juga bisa di full sun, full rain, dan untuk bunganya ini sangat lama sekali ya. Bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 bulan. Untuk yang tanaman seperti jenis aglonema, ini sudah beda lagi ya teman-teman. Tanaman-tanaman hias seperti aglonema ini memang harus berada di keteduhan, karena tanaman aglonema ini termasuk tanaman indoor, dan juga dia tidak begitu suka terlalu banyak air karena bisa mengakibatkan akar dan batangnya menjadi membusuk dan lonyot. Untuk anggrek-anggrek ini, teman-teman bisa pilih media ya, bisa dari arang, bisa juga pilih dari media kayu seperti kebanyakan ya tanaman anggrek di rumahku. Ini banyak aku menggunakan media kayu. Juga bisa menggunakan dari cacan pinus juga arang ya teman-teman. Selain kita memperhatikan dari media tanam dan juga dari karakter ya, dari tanaman yang kita rawat, ini juga penempatan ya teman-teman. Kita juga memperhatikan dari faktor sirkulasi udara. Cukup udara, cukup angin. Ini juga akan membantu tanaman-tanaman ini mendapatkan oksigen ya dalam fotosintesis. Dan tentunya sangat diperlukan adanya juga sinar matahari. Untuk kembali ke media tanam ya teman-teman ya. Untuk sayuran ini tentunya teman-teman untuk menanam sayuran itu
menjadikan tanaman yang sehat ya, yang kita kenal dengan tanaman organik. Jadi dari tanaman organik ini kita memang full ya, menggunakan dari pupuk ya, pupuk dari organik juga, dari tumbuhan, dari akar, kulit, daun-daun kering. Bila mana kita menyapu halaman, ada daun-daun kering yang berjatuhan ya, atau kita juga memotong pohon atau tanaman ya teman-teman, itu bisa digunakan sebagai media tanam yang nantinya bisa kita tutup ya dengan media tanah atau media pupuknya. Jadi tanahnya itu akan menjadi humus dan subur, dan juga bisa memvalidasi tanah bisa hidup kembali. Jadi setidaknya kita bisa merawat keberadaan tanah agar lebih hidup, bisa subur lagi ya teman-teman, dan setiap saat akan bisa kita tanami dari berbagai tumbuhan, tanaman, juga dari buah-buah ya, apapun yang kita tanam di halaman dan di pekarangan kita. Selain itu, manfaat dari berkebun, kita bisa produktivitas ya teman-teman, dan kita bisa melakukan kegiatan ringan ya, untuk kegiatan fisik ya tentunya, untuk menjaga kebugaran dan juga kesehatan, termasuk kesehatan tulang-tulang kita. Contohnya ini ya teman-teman, kita itu ada pembuangan untuk sampah daun yang saya letakkan di belakang rumah, dan ini akan kita ambili, kita gunakan sebagai media tanam, dan nantinya akan aku tanam berbagai sayuran organik. Jadi ini memang masih belum membusuk, tapi ini nantinya akan saya tempatkan atau masukkan ya di media tanam paling bawah, dan nanti akan kita tutup ya dengan media tanam ya, dari pupuk juga. Kita dibantu sama kru baru Pak Tulus yang memasukkan dari dedaunan ya, sampah daun-daun yang nanti akan kita gunakan sebagai media tanam. Jadi berkebun itu selain kita juga mengurangi dari sampah-sampah ya, dan bisa memanfaatkan dari kegunaan sampah-sampah untuk penanaman seperti buah-buahan seperti ini, seperti tomat, cabai, dan semua sayuran ya teman-teman. Juga sebagai kegiatan yang sangat produktif sekali, dan sayuran-sayuran ini tentunya akan sangat bermanfaat ya untuk kebutuhan akan bahan pangan untuk di setiap keluarga. Berbagai tanaman sayuran yang aku tanam di halaman pekarangan ini teman-teman, dan tentunya sangat memberikan manfaat, juga memiliki ekonomis agar setiap harinya kita tidak harus berbelanja untuk konsumsi seperti kebutuhan sayur-sayuran. Jadi apapun bisa kita lakukan
rumah ini dengan cara berkebun dan penanaman sayuran ya teman-teman ya. Untuk sayuran-sayuran seperti cabai, terong, ini kita harus menanam berada di paparan sinar matahari penuh ya teman-teman ya. Seperti cabai ini juga sudah mulai berbunga ya teman-teman. Dan sebelum berbunga ini kita lakukan pruning, yaitu pemotongan di pucuk daun agar supaya bunganya ini jadi lebat ya teman-teman ya. Selain memiliki dari faktor ekonomis ya teman-teman ya, halaman kita itu menjadi halaman yang produktif, hidup ya teman-teman, dan hijau. Dari tanaman-tanaman yang hijau ini tentunya memberikan rasa semangat, senang, dan bahagia teman-teman. Selain kita gunakan sebagai konsumsi sendiri, kita juga bisa berbagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi halaman kita itu memang akan lebih estetis juga ya. Selain ada tanaman-tanaman sayuran, juga kita menanam dari berbagai tanaman hias. Jadi para ibu-ibu itu memang sangat tepat sekali bila mana di rumahnya dilengkapi dengan berbagai sayur ya teman-teman. Seperti seledri ini juga sangat diperlukan sehari-hari. Dan juga perlu mengerti ya, bila sayuran-sayuran ini kita letakkan saja di keteduhan ya teman-teman, dan jangan sampai telat untuk melakukan penyiraman. Juga sekali-kali kita akan lakukan pemupukan dan juga penggemburan tanah ya. Kita lakukan setiap minggu, dan juga pemberian pupuk organik atau dari limbah dapur seperti air cucian beras, cangkang telur, juga bisa dari rendaman kulit bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Dan juga bisa kita berikan penyiraman dari air kolam. Kalau saya memang sayuran-sayuran ini aku rawat ya teman-teman, dan aku pupuk dari pupuk-pupuk yang aman, yang natural dan alamiah. Jadi sayuran-sayuran yang kita rawat ini merupakan sayuran-sayuran yang sehat, aman dikonsumsi, dan tentunya dengan penanaman sayur ya yang sehat seperti ini juga aman untuk kesehatan ya teman-teman ya. Jadi di halaman kita selain tanaman-tanaman sayur, juga aku tanam juga tanaman hias seperti ini ya teman-teman. Karena tanaman hias yang memiliki daun-daun yang lebar seperti ini sangat bagus sekali dan sangat berfungsi untuk mengurangi polusi dari polutan asap kendaraan, asap rokok, dan juga dari racun-racun. Jadi udara di sekitar rumah kita ini akan menjadi udara yang sangat sehat ya. Termasuk daun-daun yang lebar ini ya teman-teman ya. Ini pilo ya teman-teman, tapi cakep juga ini. Daunnya keluar variegatanya ya teman-teman. Tapi variegata atau enggak, yang terpenting aku melihatnya daun-daun ini adalah daun-daun yang
sangat indah menurut saya, dan bisa membantu mengurangi dari racun-racun ya di sekitar rumah kita, dan juga bisa menjadi pusat ya oksigen ya teman-teman ya. Untuk tanaman-tanaman hias ini tidak beda jauh ya teman-teman, media yang kita gunakan sebagai media tanamnya. Jadi ini kita memakai banyak dari sekam bakar atau sekam mentah. Ini sangat utama ya teman-teman, karena dengan sekam ya ini unsur hara akan terpenuhi, dan juga tanahnya itu menjadi tanah yang gembur. Selain itu, waktu penyiraman itu air langsung akan terkuras, sehingga media tanamnya ini jadi media tanam yang sehat, sehingga tanaman-tanamannya ini juga menjadi subur-subur ya teman-teman tentunya. Dan juga jangan lupa untuk media tanamnya, sekali-kali ini juga harus digemburkan ya teman-teman. Ada anggrek teman-teman, cantik banget ya. Ini tanaman bigunia yang sekitar 4 hari atau 5 hari ya kemarin ya baru kita tanam ya teman-teman. Dan ternyata bigunia ini memang harus berada di panas matahari, jadi bunganya ini bisa rimbun ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman pemula yang juga seperti saya yang masih harus banyak belajar, ini memang harus mengetahui ya dari karakter tanaman dan juga pemakaian media tanamnya ya, dan juga harus bisa menempatkan dari kebutuhan tanaman-tanaman ini. Nah, yang dimaksud karakter ini, tanaman-tanaman kita ini merupakan tanaman indoor atau tanaman outdoor gitu ya. Dan juga ada karakter tanaman ya teman-teman ya, itu yang memang sukanya hidup itu berada di keteduhan ya teman-teman. Dia akan merasa nyaman dan merasa terayomi, atau memang dari habitatnya dia itu berada di naungan atau di keteduhan. Jadi boleh juga kita mengetahui tentang riwayat ya dari habitat dan juga karakter dari masing-masing tanaman kita ya teman-teman ya. Kalau seperti bunga bougainville ini memang sebaiknya berada di paparan sinar matahari, karena dia adalah merupakan jenis dari tanaman bunga yang panas ya, berada di paparan sinar matahari. Dia akan lebat berbunganya dan tumbuh dengan bagus teman-teman. Termasuk lili Paris ini sebenarnya dia menyukai di keteduhan ya teman-teman. Jadi ini juga merupakan tanaman indoor, tapi di sini aku taruh di bawah naungan dari pohon mangga, dan di atasnya ini ada tanaman-tanaman seperti ini. Jadi lili Paris ini juga ternaungi ya oleh tanaman-tanaman di atasnya, jadi dia tumbuh jadi subur.
Ini juga aku tanam di bawah naungan dari tanaman Bromelia yang aku tempel di kayu kering ya teman-teman. Jadi ini baru aku tanam sekitar 5 hari yang lalu, tapi sudah nampak kelihatan hidup dan bertumbuh dengan bagus. Ada juga tanaman keladi wayang teman-teman. Ini memang harus berada di paparan sinar matahari. Aku dulu memiliki banyak sekali teman-teman, tapi ini masih sisa 2. Dan alhamdulillah keladi wayang ini tumbuh dengan bagus ya, yang aku letakkan di bawah paparan sinar matahari. Nah, sekarang kita berada di samping rumah melihat sayur ya, teman-teman. Ini sayuran sawi. Ciri dari tanaman organik itu memang daunnya itu bolong-bolong seperti ini ya, teman-teman. Karena ada predator atau hama ya, seperti belalang. Dia juga perlu makan ya teman-teman, tapi tidak apa-apalah ya, walaupun lubang bolong-bolong seperti ini tetap aja segar. Dan inilah tandanya dari tanaman organik yang untuk pemupukannya kita tidak menggunakan pestisida. Aku tanam pre juga ya teman-teman. Pre ini karakternya juga harus berada di paparan sinar matahari ya teman-teman. Jadi ini bekas-bekas potongan yang aku panen teman-teman, bila mana kita memang memasak dari menu masakan yang memang memerlukan dari bawang pre ini. Jadi lengkap ya teman-teman. Di halaman kita ini aku tanam berbagai sayuran, juga toga, dan tentunya tanaman hias yang juga aku rawat ya, cantik-cantik yang menghiasi dari halamanku. Jadi setiap saat kita itu bisa healing ya teman-teman, dan kita masih bisa berproduktif ya, melakukan kegiatan rutin sehari-hari di rumah dengan berkebun. Untuk tanaman sayuran ini medianya kita bisa menggunakan dari ini teman-teman, pupuk organik ya. Jadi sebelum kita berikan pupuk ya teman-teman dan sekam, paling bawah ini aku tambahkan daun-daun kering teman-teman. Seperti yang kita lihat tadi, karena di halamanku ini banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon ya, pohon-pohon keras seperti rambutan, kelengkeng, juga ada tanaman mangga ya teman-teman, juga ada jambu, sawo ya, masih banyak lagi teman-teman. Jadi itu sering aku bersihkan ya, kita sapu halaman itu, kita kumpulkan dari daun-daun kering ini. Dan bila mana kita mau penanaman seperti sayuran ini, paling bawah itu kita berikan daun-daun kering ini, dan di atasnya kita akan berikan dari pupuk ya, seperti sekam,
dan juga kohe ya teman-teman, juga ada unsur dari tanah. Jadi berkebun ini selain kita bisa memanfaatkan dari daun-daun kering ya, juga dari akar, kulit-kulit pohon ya teman-teman ya, agar tidak menjadikan sampah di lingkungan kita, maka bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik yang sangat bisa menyuburkan tanah. Nah, untuk sawi-sawi ini sudah berulang kali aku panen ya teman-teman. Aku potong seperti ini agar supaya juga tidak cepat berbunga ya teman-teman ya. Dan bila dipotongi seperti ini, nanti bunganya itu akan lebih banyak keluarnya. Untuk halaman di bagian sini, ini selain ada tanaman sawi, ini juga aku tanam cabai dan tomat ya teman-teman ya. Tomatnya juga sudah mulai berbunga. Ini juga sudah kita lakukan pruning dengan memotong bagian daun mudanya ya, ujung daun ya teman-teman ya. Nanti akan banyak cabang, dan tentunya kalau banyak cabang ini pun akan banyak buahnya, dan buahnya itu akan besar-besar. Dan bila daun-daun ini sudah menua di bagian bawah, itu bisa kita potong juga ya teman-teman. Jadi tanaman ini bila mulai berbunga dan berbuah, harus kita kurangi daun-daunnya agar supaya gizi dan nutrisi ini fokus ya teman-teman untuk pembungaan dan pembuahan. Tuh teman-teman, sawinya sangat subur-subur sekali. Sangat senang sekali ya teman-teman. Jadi setiap pagi hari, sore hari ya, kita healing dan juga melihat-lihat dari tanaman sayur, tanaman buah. Ini kita bisa meningkat imun kita ya teman-teman, dan tentunya juga akan merasakan senang, puas. Nah, kegembiraan dari situlah ya berawal kesehatan kita ini akan terus terjaga dan akan hilang teman-teman malas-malas seperti itu ya, karena rasanya setiap pagi ya sehabis bangun tidur gitu kita akan teringat dan terpanggil ya oleh tanaman-tanaman kita ini. Untuk sayuran seperti sawi, pokcai, juga cabai, tomat ya teman-teman, itu sama saja ya teman-teman medianya. Dan untuk penyiraman juga pemupukan itu juga sama saja, tidak ada beda. Dan setelah kita lakukan penanaman untuk cabai dan tomat ini, usia 3 bulan itu kita sudah panen ya teman-teman. Nah seperti itu. Apalagi sawi, ini kita dari menanamnya itu belum ada 1 bulan ya teman-teman. Ini sudah panen dan luar biasa teman-teman. Daunnya nih ya sangat subur dan lebar-lebar sekali seperti ini ya. Nah jadi selain kita itu waktu luang kita ya bisa bermanfaat ya untuk melakukan penanaman berbagai sayuran ya, tanaman hias, buah di rumah ya teman-teman, maka halaman ini juga akan lebih produktif ya teman-teman ya, dengan berbagai tanaman sayuran. Dan tentunya kita tidak repot-repot lagi untuk berbelanja, utamanya harus keluar rumah ya, ke pasar ya teman-teman ya.
Selain sawi, selada, itu sawi putih ya teman-teman, dan juga sayuran-sayuran lain itu bisa ya kita tanam di halaman. Dan semua tanaman ini sama saja teman-teman ya, media yang kita gunakan juga pemupukan, pokoknya semuanya ini kita perlakukan sama. Tentunya ibu-ibu ya, dengan menanam sayur ini akan asik banget ya teman-teman, dan tentunya sangat membantu ya perekonomian, dan pastinya kita akan mengkonsumsi tanaman-tanaman sehat hasil dari menanam kita dan juga panen kita. Dengan pemanfaatan halaman dan pekarangan bisa menciptakan suatu ekosistem yang seimbang ya, dan simbiosis mutualisme ya teman-teman. Dan kita di sini walaupun melakukan penanaman sayuran dan buah-buahan, tanaman hias ya teman-teman, kita tidak membunuh atau memusnahkan ya predator dan juga serangga ya. Kita hanya mengendalikan ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apalah, sayuran itu juga dimangsa ya oleh hama seperti belalang ya teman-teman, karena mereka juga merupakan makhluk hidup yang juga butuh makan. Oke teman-teman, setelah kita akan selesai untuk saya ajak lihat-lihat ya, ini tanaman-tanaman aku, kita juga akan masuk di halaman belakang tuh teman-teman. Kita juga akan melihat tanaman hias yang ada di belakang rumah seperti apa kondisi saat ini ya, dan kita akan ke sana teman-teman ya. Jadi berkebun makin kesini tuh, utamanya ibu-ibu makin banyak ya yang menyukai kegiatan berkebun ini, karena berkebun ini selain juga bisa membuat lingkungan kita itu jadi hijau adem ya, ayam juga ya teman-teman, ternyata juga bisa bermanfaat untuk terpenuhinya sayur untuk keluarga. Oke, kita akan masuk di halaman belakang sebentar ya teman-teman, dan nanti juga kita akan ke rumah singgah. Di sana akan kita lakukan untuk penanaman persiapan ya untuk pindah tanam, tapi ini untuk persemaian masih belum cukup umur teman-teman. Ini persemaian selada yang mungkin sudah bisa dipindah tanamkan sekitar 1 minggu lagi ya teman-teman. Ini saya menggunakan dari galon-galon bekas yang saya gunakan untuk melakukan persemaian. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan ya teman-teman. Tidak harus beli, tidak harus mengeluarkan uang dan memakai dari yang bekas-bekas, ini pun juga bisa. Untuk sawi ini saya taburkan di tanah langsung teman-teman, dan nanti bisa kita pindahkan di media baru yang saat ini masih kita siapkan. Untuk media dari persemaian ini nanti akan kita pindahkan di rumah singgah. Ini Pak Coy yang juga masih dalam persemaian, tapi ada satu yang lebih gede ya teman-teman. Pak Coy ini
juga cepat sekali pertumbuhannya seperti halnya sawi, dan dia sekitar 1 bulan ini sudah bisa kita panen ya, setelah kita pindahkan di media tanam yang baru. Ini dari persemaian kemangi ya teman-teman ya. Jadi saya hanya menggunakan barang-barang bekas yang dari galon mineral yang kita potong-potong, kita gunakan sebagai media untuk persemaian. Kalau ini adalah persemaian dari kacang panjang ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin baru kita isikan medianya, dan sudah di dalamnya ini ada kacang panjang. Nanti akan kita siram lagi agar segera tumbuh cambah ya, berkecambah ya. Biasa nanti, nah ini teman-teman ya, masih 1 malam ini sudah kelihatan untuk cambahnya ya. Nanti sekitar 3 hari ini sudah bertumbuh kecambah kacangnya, kacang panjang ya teman-teman, yang juga aku siapkan nanti untuk penanamannya di rumah singgah. Ini masih ada teman-teman ya, kita tidak menggunakan soft pot karena saya juga memilih toko, dan ini ada cup ya cup dari pop is ya teman-teman, yang kita lubangi, yang nantinya juga akan kita semai dari bibit kangkung ya teman-teman ya. Nah ini biji kangkungnya yang udah kita rendam ya di air suam-suam kuku ya semalam, dan nanti akan kita masukkan di media persemaiannya nih teman-teman ya. Oke, setelah kita berkebun sayur, kita sekarang akan healing sebentar untuk lihat-lihat tanaman anggrek kita. Anggrek kita berada di halaman depan dan juga berada di halaman belakang. Di halaman belakang ini sama teman-teman ya. Cuman di sini tidak aku taruh anggrek bulan karena memang kalau berada di halaman depan itu saya rasa anggrek bulan itu lebih aman. Karena anggrek bulan itu memang harus berada di keteduhan dan cukup sinar matahari yang hangat ya di pagi hari. Jadi di bagian di kebun belakang ini yang banyak adalah dari jenis anggrek dendro, anggrek vanda, juga cattleya, ada juga anggrek-anggrek keriting ya teman-teman ya. Nah tempat ini memang saya gunakan untuk ngadem sewaktu-waktu ya teman-teman. Maka dari itu memang saya menciptakan di halaman belakang ini seperti suasana di hutan yang banyak sekali aku tanami dari tanaman-tanaman hutan, karena tanaman-tanaman ini memang menjadikan pusat oksigen ya di siang hari teman-teman. Dan ada kolam, ini memang saya gunakan untuk menetralisir dari udara yang sangat panas sekali di siang hari. Ini sebenarnya anggrek bulan, tapi jenis anggrek bulan mini ya teman-teman. Sangat rimbun sekali. Ini baru saja aku pindahkan karena anggrek ini sudah koit kemarin ya, sudah mati teman-teman. Tapi aku rawat dan sekitar 1 bulan itu sudah bertumbuh menjadi anggrek yang cantik, dan saat sekarang ini bunganya sangat lebat sekali teman-teman. Tanaman kadakanya sangat banyak sekali, yang mana siang hari ini bisa menjadikan pusat oksigen ya teman-teman. Akan terasa sejuk sekali. Jadi bila siang hari tiba, cuaca sangat panas sekali, kita bisa masuk ya di halaman belakang ini sekedar ngadem ya teman-teman.
teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita sudah mulai dari samping timur ya, dekat jalan raya, dan sudah di halaman depan, halaman samping, melihat tanaman-tanaman dari sayuran, cabai, tomat, dan juga sawi ya. Juga melihat untuk persemaian tadi, dan sekarang kita sudah berada di halaman belakang. Dan karena saya akan berlanjut ke rumah singgah untuk persiapan media tanam ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa kita buatkan videonya untuk pembuatan media tanam ya. Seperti apa kita memakai dari kompos dan pupuk-pupuk, dari daun kering, akar kering, juga dari kulit dan pohon-pohon kering ya. Jadi batang untuk batang, pohon untuk daun untuk daun ya, akar juga untuk akar ya teman-teman. Kita manfaatkan semua yang kita hasilkan ya, baik dari limbah dapur dan juga dari limbah tanaman-tanaman yang sudah kering. Ini bisa bermanfaat untuk sebagai media tanam. Nah, dari pemanfaatan yang awalnya tidak begitu bermanfaat ya, akhirnya jadi sesuatu yang sangat berfungsi dan berdaya guna ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita akan menyudahi dulu. Mohon izin untuk pamit dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman saya ajak untuk berkebun ini bisa menginspirasi dan menjadikan hobi baru untuk kegiatan baru, yaitu dengan berkebun. Karena sesungguhnya berkebun itu adalah memiliki banyak manfaat, utamanya adalah untuk kesehatan kita. Dengan melihat berbagai tanaman ya teman-teman yang subur, yang mulai bertumbuh, mulai berbunga seperti ini, itu akan menjadikan pemikiran kita itu jadi fresh, jadi rileks ya. Dan stres itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi hati dan pikiran kita itu akan jadi lebih nyaman dan enjoy. Nah teman-teman, yuk kita berkebun agar supaya halaman kita juga lebih hijau, lebih indah, ekosistem tetap terjaga, dan juga bisa menciptakan dan bisa memvalidasi tanah di sekitar kita itu menjadi tanah yang subur. Jadi kita bisa berkebun ya, kita akan menjadi atau menciptakan kemakmuran di skala rumahan, bisa juga membantu untuk menekan lajunya inflasi yang semakin menjadi-jadi ya teman-teman. Dengan melakukan hal yang terkecil bisa menjadikan suatu hal yang sangat penting dan bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku ya, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa ya untuk selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya teman-teman semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.